Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Mendengarkan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh-roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah seorang tokoh nasional Indonesia pernah mengatakan, konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita sebetulnya hanya dipicu oleh dua hal, yaitu yang pertama, salah paham. Yang kedua, atau pahamnya yang salah. Kalau kita merenung dengan sungguh kata-kata ini, maka kita bisa mengamininya bahwa memang banyak konflik yang terjadi karena salah paham, atau paham yang salah itu seringkali dipertahankan karena dianggap sebagai suatu kebenaran. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang salah paham. Orang banyak yang berkerumun di sekitar Yesus merasakan bahwa Yesus tidak waras lagi, sementara ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Yesus tidak membiarkan kesalahpahaman ini terus terjadi, sehingga Yesus meluruskannya. Yesus berargumen bahwa bagaimana mungkin iblis mengusir iblis. Iblis hanya bisa diusir
oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Sebab itu, jangan sampai kesalahpahaman menggerogoti persaudaraan dan persahabatan kita dengan tetangga. Jangan sampai meruntuhkan kekompakan dan keharmonisan kita dalam keluarga dan organisasi atau pekerjaan. Atau jangan sampai memutuskan tali kasih di antara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesalahpahaman sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, hindari dengan cara berani mendengarkan secara tulus dan seksama penjelasan atau perkataan orang lain tentang dirinya atau tentang sesuatu yang terjadi. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, buatlah kami mampu mendengarkan dan menerima penjelasan orang lain, sehingga kami terhindar dari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.